kita masih berbicara mengenai deklarasi terobosan. Deklarasi terobosan ya. Yang pertama, sebagai ciptaan baru aku menikmati manusia roh yang terus berkobar-kobar. Yang kedua, aku menikmati kehidupan yang selalu dilingkupi sukacita ilahi. Yang ketiga, aku menikmati bekerjanya roh doa. Yang keempat, aku menikmati adanya hati yang bersyukur dalam segala perkara. Yang kelima, aku menikmati adanya manifestasi buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hariku. Yang keenam, aku menikmati adanya manifestasi belas kasihan atau compassion dan hati yang penuh pengampunan. Yang ketujuh, aku menikmati bekerjanya damai sejahtera Kristus yang terus memerintah hati dan pikiranku, bahkan berkuasa atas batin atau kehidupanku. Hari ini kita menginjak yang berikutnya, yaitu aktivasi ya. Yuk kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Aku undang dan aktivasi bekerjanya roh yang mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan dalam hidupku. Roh yang kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Bukan sekedar mengasihi Tuhan, tapi mengasihi dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Amin. Apa Pak aktivasi itu? Aktivasi merupakan suatu proses yang biasanya harus dilakukan ketika kita mendaftar suatu layanan baru. Pada umumnya proses aktivasi wajib dilakukan agar layanan yang akan kita gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aktivasi adalah proses membuat aktif di setiap layanan. Tuhan sudah memberikan roh yang baru kepada kita. Apa itu? Roh yang mengasihi, roh yang mencintai. Nah, tapi itu harus kita aktivasi, harus kita aktifkan. Ya, Bapak Ibu yang punya HP baru, ya kan? Di dalamnya sudah ada WA, Facebook dan sebagainya. Tapi itu harus diaktifkan gitu. Kalau nggak diaktifkan, HP yang kita baru beli ini bisa nggak untuk Facebookan? Nggak bisa. Ya, ada galeri yang isinya foto-foto, video dan sebagainya. Itu semua harus diaktifasi, harus diaktifkan. Sebab kalau tidak diaktifkan, maka kita tidak bisa pergunakan semaksimal mungkin. Nah, Kudus itu sudah memberi hati yang mengasihi kepada kita. Tetapi kita harus mengaktifkannya, kita harus mengaktifasinya. Setuju? Kalau nggak diaktifasi, kita tidak bisa mengasihi, walaupun sudah ada kasih di sini. Aku sih pengennya mengasihi, tapi kok nggak bisa karena belum diaktifasi. Orang Kristen yang tidak bisa mengasihi karena belum diaktifasi kasihnya dalam hidupnya. Tuhan bukan tidak memberi roh kasih, Tuhan sudah memberi. Tapi kenapa kita tidak bisa mengasihi? Ya karena kita belum aktifkan roh kasih dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus mengaktifkan kasih itu dalam kehidupan kita. Amin. Dengan demikian, kita akan bisa mengasihi. Ya. Dan kasihnya berbeda. Pak Stephen berulang-ulang menyampaikan hal ini. Jadi buah itu ada 30, ada 60, ada 100 kali lipat. Nah 30 itu gambarannya seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ketika dia menemukan harta yang terpendam di ladang, ya, lalu dia memendamnya harta itu. Oleh sebab sukacita, maka pergilah ia menjual semua miliknya, lalu membeli ladang itu. Menjual di sini itu artinya rela menukar semuanya, ya. Jadi mengasihi Tuhan
itu lebih dari semuanya. Bisa katakan amin? Mengasihi Tuhan itu lebih dari semuanya. Mengasihi Tuhan itu adalah harta yang terpendam. Itulah yang terpenting, yang terbernilai dalam hidup kita. Mencintai Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, jangan berkata saya Kristen kalau kita tidak mencintai Tuhan. Jangan bilang. Wujud identitas ciri orang Kristen adalah mencintai Tuhan. Kalau tidak mencintai Tuhan, bukan orang Kristen. Wah, tapi saya agama Kristen. Ya, agama Kristen. Oh, saya pendeta majelis. Ya, tapi engkau bukan Kristen yang Tuhan maksud. Engkau hanya Kristen-Kristenan. Karena Kristen yang sesungguhnya adalah mencintai Tuhan, menjadikan cinta Tuhan itu hartanya. Nah, ini menjadi hartanya, ini harta yang terpendam, maka dia rela menjual semuanya untuk mendapatkan ini. Betul enggak? Kadang kan kita begini nih, rela semua kita jual hanya untuk mendapat kesembuhan. Betul enggak? Kadang orang jual tanahnya, jual rumahnya, semua entek-entekan mobilnya hanya untuk nambah. Betul ya? Kenapa? Kesehatan adalah harta. Betul? Karena kesehatan adalah harta. Nah, sekarang kita arahkan cinta Tuhan, hadirat Tuhan, Kristus dan kebenarannya adalah harta kita. Seharusnya kita juga rela menjual semuanya demi mendapatkan harta ini. Setuju? Orang Kristen yang belum rela menjual semuanya dan tidak mencintai Tuhan, itu bukan orang Kristen. Ya, yang disebut mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, itu seperti ini. Jam 4 pagi timbangane diteruske turune, tangi, raup, cuci muka, terus melu doa. Itu namanya menjual hak tidurnya untuk ikut doa. Karena doa berjumpa dengan Tuhan adalah hartanya. Setuju? Jam 4 pagi adem, apalagi sekarang semen adem, dia rela bangun, cuci muka, ikut doa. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sedang menjual semuanya, menjual hak tidurnya. Tidur kan hak saya, Pak. Betul. Benak keselimut, betul. Tapi maukah engkau lepaskan hakmu untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya? Amin. Terus lagi hari Minggu, wah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, wah, nyambut gawe terus. Minggu ya kudune refreshing lah, healing lah, jalan-jalan lah. Tapi aku enggak, aku memilih untuk ke gereja. Aku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Aku memilih untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Healing, jalan-jalan, itu hakmu. Siapapun gak boleh melarang, itu hakmu. Tapi ketika engkau melepaskan hakmu, ketika engkau menjualnya, dan engkau memilih untuk beribadah, engkau sedang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan bagi Tuhan. Amin. Yang lain jalan-jalan, yang jualan karena pon, tapi pilih untuk di gereja. Engkau sedang matian, gila-gilaan, habis-habisan bagi Tuhan. Yang lainnya habis untuk YouTubean, untuk Facebookan, untuk yang lain-lain. Tapi engkau memilih untuk diam mendengar khotbah di YouTube, membangun hidupmu. Engkau menonton YouTube feed apa dan sebagainya, itu hakmu. Karena kuota-kuotamu, HP juga HPmu, itu hakmu. Tapi ketika engkau rela melepaskan hak dan engkau memilih untuk membangun rohmu, maka engkau mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Engkau sedang mencintai Tuhan. Roh yang mencintai Tuhan ada dalam kehidupan kita.
Amin. Engkau nggak sayang kuotamu. Kalaupun toh jiwa raga kita habis, tapi masih ada yang tersisa. Itu apa itu? Cinta kepada Tuhan. Kalaupun toh semua raga, jiwa seluruhnya habis, tapi masih ada satu keinginan, mencintai Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ini mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Manakala kita tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada pergumulan, sesakan, kita dengan mudah, aku mencintaimu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Kalau itu kasih yang biasa, kasih yang wajar, kasih yang lumrah. Tapi manakala engkau ada tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, penderitaan yang bertahun-tahun tidak disembuhkan, dan engkau masih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, itulah yang mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan bagi Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, itu menjadi kualitas kekristenanmu. Saya berdoa itu menjadi identitas kekristenanmu. Engkau memiliki hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, mati-matian, gila-gilaan bagi Tuhan. Amin. Ini kualitas Kristen yang berbobot. Bukan karena keadaan, tapi memang karena dasarnya itu cinta. Persekutuan, ketergantungan, dan keterhubungan dengan Bapa itu sehat, kuat, dan akurat. Tidak dipengaruhi oleh kondisi keadaan yang ada. Kalau baik-baik saja, wah kita baik-baik juga sama Tuhan, kita mencintai Tuhan. Tapi manakala ada sakit, penyakit, penderitaan, tantangan, kesulitan, jika kita juga baik-baik dengan Tuhan, ini yang harus kita koreksi terus dalam hidup kita. Tapi kalau orang yang mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Amin. Jadi ketergantungan, keterhubungan kita dengan Tuhan itu harus terus bertumbuh, semakin sehat, semakin dan semakin akurat. Film His Only Son, ya, tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Dia hunus goloknya itu, pesonya itu. Ya karena ini loh Bapak Ibu, inilah yang disebut cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Ini Abraham habis-habisan tidak mencintai Tuhan. Mati-matian tidak mencintai Tuhan. Saking mati-matiannya, gila-gilaannya, habis-habisannya kepada Tuhan, cintanya pada Tuhan, dia rela mempersembahkan anaknya sendiri, anak tunggalnya yang bertahun-tahun dia nantikan. Itu loh sebuah cinta yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan kepada Tuhan. Segitunya itu. Amin. Jadi kalau cuma masalah waktu, jam 4 bangun, kita susah, berarti kita belum mati-matian. Jadi kalau masalah baca Alkitab, engkau masih malas, kudu disuruh-suruh. Oleh sebab itu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dirimu pada Yesus. Minimal tokoh-tokoh Alkitab. Boleh Pak, itu orang Kristen sono juga gak doa pagi, gak apa-apa Pak. Nah ya itu. Bandingke karo wong Kristen sing ora tau doa. Wah itu wong Kristen kono yo tidak mengampuni, gak apa-apa Pak. Loh gitu. Kita justru kadang membandingkan dengan orang-orang yang Kristennya itu standarnya rendah. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang Kristen yang standarnya rendah. Bandingkan dirimu kepada Kristus atau minimal tokoh-tokoh Alkitab. Amin. Oh itu orang Kristen yang sono nggak begitu Pak. Ya, wong Kristen sing kono orang ngoyo-ngoyo. Kenapa kita ngoyo-ngoyo?
Jangan bandingkan dirimu dengan orang Kristen yang standarnya rendah. Bandingkan dirimu dengan orang Kristen yang standarnya tinggi. Kenapa kita nggak cari contoh? Itu loh, jemaat yang radikal, yang antusias, yang semangat, yang luar biasa. Kenapa kita nggak cari contoh yang begitu? Kenapa kita bandingkan diri kita yang dengan orang Kristen yang rendah? Ini kunci kita tidak bertumbuh. Ini kunci kita menjadi mandul dalam kerohanian. Karena kita selalu membandingkan orang Kristen yang standarnya rendah. Nah, sementara firman Tuhan berkata kita menjadi kepala, bukan ekor. Naik terus tidak akan turun. Tetapi kita cari contohnya, membandingkannya dengan orang Kristen yang tidak naik. Sehingga ya kita gak maju-maju, gak bertumbuh. Persekutuan, keterhubungan dan kebergantungan terhadap Bapa di surga terus bertumbuh, semakin sehat, kuat dan kuat. Amin. Harusnya begitu. Jangan bandingkan engkau dengan orang Kristen yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi memang kebanyakan begitu. Kita cari pembenaran, kita cari apa ini? Legitimasi itu pengesahan. Kita cari konco sing gampang wae. Oh, gereja sana nggak ada doa pagi, nggak ada bertekun, nggak ada suruh begini-gini, nggak ada. Kenapa kita cari perbandingan yang begitu? Kenapa kita nggak cari perbandingan yang gereja yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, yang suka memberi, yang suka menginjil, yang kompak, yang sepakat, yang kekeluarganya bagus? Kenapa kita nggak milih yang itu? Contoh kita. Jangan bandingkan dirimu dengan orang Kristen yang rendah standarnya. Bandingkan dirimu dengan orang Kristen yang tinggi standarnya. Kita nggak bertumbuh, kita nggak berkualitas. Karena standar kita ini orang Kristen yang rendah. Wong Kristen kaya apa-apa kok Pak, mosok kita nggak boleh Pak? Yes kono, nek pancen melu kono melu ora apa-apa, gampang kan? Yang kedua, aku undang dan aktivasi bekerjanya roh ketaatan dalam hidupku. Aku menikmati bekerjanya mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan responsif. Aku dikaruniai roh yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Sehingga apapun yang Tuhan firmankan, itulah juga yang aku hidupi dengan segenap hatiku. Amin. Dengan segenap hatiku, hidupi firman itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang dalam penyaringan, bukan sekedar orang-orang Kristen saja dipilih. Beda memang. Semakin kesini Tuhan semakin saring kita. Nah, oleh sebab itu kita termasuk orang yang tersaring atau tidak. Kita menjadi sekam atau padi yang berisi. Kalau sekam itu akan kabur. Tapi kalau padi yang berisi akan tetap di situ dan dipilih oleh si pemilik itu. Setuju? Nah, aku undang dan aktivasi bekerjanya roh ketaatan dalam hidupku. Jadi memiliki roh ketaatan. Tunduk taat, mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang responsif. Panca indera kita itu arahnya kemana? Bentuk kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan. Itu seluruh panca indera kita arahkan kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Jadi mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang responsif, itu kita miliki. Makanya telinga kita pasang, mata kita pasang, hati kita juga kita pasang juga. Tiga-tiganya ini harus kompak. Amin.
Jadi ketika mendengar firman Tuhan, tiga-tiganya ini harus kompak. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, hati kita responsif. Yes. Oleh sebab itu tadi saya bilang dari awal, mata kita bisa melihat, gomblong. Telinga kita bisa mendengar, saya khotbah. Tapi bisa juga kemungkinan besar hati kita nggak responsif. Oleh sebab itu, untuk memiliki ketaatan itu kita harus menundukkan mata, telinga, hati. Kita harus mau menyalipkan, mematikan, menyembelih mata, telinga, hati. Disembelih, matikan semuanya dan hidupkan dalam ketaatan. Amin. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk memiliki ketaatan itu tiga ini tidak bisa dipisahkan. Aku menikmati bekerjanya mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang responsif. Aku dikaruniai roh yang lembut. Hati yang responsif itu adalah lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Itu responsif namanya. Amin. Hati yang responsif itu hati yang lemah lembut, hati yang mau ditegur, hati yang mau dibentuk, dan hati yang mau berubah. Oh ya Pak, saya keliru Pak, saya salah Pak, pemahaman saya keliru Pak selama ini Pak. Itu namanya lemah lembut, itu namanya rendah hati, mau dibentuk dan mau berubah. Amin. Nah, inilah syarat untuk dalam ketaatan. Aku undang dan aktivasi bekerjanya roh ketaatan dalam hidupku. Ternyata roh ketaatan sudah Tuhan juga berikan kepada kita. Seperti awal tadi, roh kasih Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekarang roh ketaatan juga Tuhan berikan kepada kita. Karena Yeskel mencatat, aku memberikan hati yang baru kepadamu, hati yang taat. Betul? Nah, hati yang taat itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus aktivasi, kita harus aktifkan. Cara mengaktifkannya adalah kita pakai telinga untuk mendengar, kita pakai mata untuk melihat, kita pakai hati untuk responsif. Hati yang responsif adalah hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau berubah, rendah hati. Ampun wangkot yang mana, jangan keraskan hatimu. Inilah kunci ketaatan. Inilah benih ketaatan itu di situ. Benih ketaatan akan tumbuh ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, hati kita responsif. Saya jadi tahu sekarang kenapa orang Kristen susah taat. Karena mungkin matanya melihat, mungkin telinganya mendengar, tapi hatinya nggak responsif. Itulah sebabnya sekarang jadi tahu sekarang kenapa banyak orang hanya Kristen tapi nggak taat firman. Ya karena matanya melihat, telinganya mendengar, tapi hatinya tidak lemah lembut, tidak rendah hati, tidak mau dibentuk dan tidak mau berubah. Sampai mau berubah Bapak Ibu, aku mau berubah. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kalau kita lihat kekristenan ini semakin lama semakin diguncang, digencet, ditekan, dan berbagai macam dunia sedang menghimpitnya ke sana. Bagi orang Kristen yang gak sungguh-sungguh semakin tertekan. Tapi bagi orang yang taat, dia justru akan menerima berkat. Amin. Yang taat dia akan menerima berkat. Yang taat dia akan diangkat. Itulah hati yang responsif. Mata yang melihat, telinga yang mendengar.
milikilah itu. Yang ketiga, aku undang dan aktivasi bekerjanya roh terobosan. Kita baca ya, 1, 2, 3. Aku bangkit dalam kuasa roh untuk menghancurkan semua pekerjaan roh-roh jahat yang menghambat, melemahkan, memanfaatkan kekurangan yang masih ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, aku hancurkan semua pekerjaan roh-roh jahat tersebut. Kita nggak menyerah karena kelemahan kita. Kita nggak menyerah karena masalah kita. Aku bangkit dalam kuasa roh untuk menghancurkan semua pekerjaan roh-roh jahat yang menghambat, melemahkan, memanfaatkan kekurangan yang masih ada dalam hidupku. Jadi kelemahan, keterbatasan yang kita alami ini dipakai iblis untuk menghambat kita tidak bertumbuh dalam kekristenan. Dan konyolnya kita ngikut. Salahnya kita ngikut arahan iblis itu. Iya toh Pak, kita kan masih manusia Pak. Kita masih ada kedagingan Pak. Kelemahan, kekurangan ya Pak. Ketika engkau ngomong begitu tanpa sadar, engkau sedang setuju dengan karya iblis untuk menghambamu menjadi orang Kristen yang memaksimalkan potensi dalam hidupmu. Bahaya ini Bapak Ibu. Sering kan kita pakai, kan kita masih lemah Pak. Kita kan masih manusia. Siapa bilang kita juga malaikat? Kita kan masih manusia Pak. Ada banyak kelemahan, keterbatasan. Tetapi hari ini mari kita hancurkan dalam nama Yesus. Amin. Kita hancurkan, kita perangi, kita tanggulangi dalam nama Yesus. Sehingga kelemahan, kekurangan, keterbatasan tidak boleh menghambat kita untuk bertumbuh dalam Kristus. Amin. Kita undang dan aktivasi pekerjaan roh terobosan. Terobos itu. Terobos itu Bapak Ibu. Kelemahanmu, kekuranganmu, terobos itu. Mari Bapak Ibu terobos. Jadi kalau ada kelemahan, kekurangan, kemanusiaan yang menghambatmu, jangan itu jadikan engkau untuk saya sedang punya masalah Pak, jadi saya nggak konsentrasi hal rohani. Tanpa sadar kita sedang dicengkeram oleh iblis untuk tidak bertumbuh. Oleh sebab itu ketika ada tantangan, kesulitan dan kita dalam kelemahan, keterbatasan, terobos. Amin. Jangan menyerah kalah. Jangan menyerah kalah. Tapi kan memang begitu Pak wajarnya. Enggak wajar. Itu kan lumrah begitu. Enggak lumrah. Enggak lumrah kita. Terobos Bapak Ibu. Aku undang dan aktivasi bekerjanya roh terobosan. Amin. Bos. Entah ini sudah saya pernah ceritakan apa belum. Waktu itu saya dikasih sepatu dari anaknya Pak Lurah. Dikasih sepatu sama anaknya Pak Lurah. Saya pakai sepatu itu, terus saya pegang kayu. Pakai sepatu, pakai kayu. Saudara-saudara, saya pidato. Saudara-saudara. Cuma saudara melulu saya waktu itu. Ini apa ini? Ternyata saya sedang menerobos keterbatasan, kelemahan, keberadaan saya yang miskin, yang tak berdaya, yang hanya sepatu saja dikasih sama anaknya Pak Lurah. Tapi saya sedang mengimajinasikan, saudara-saudara, saya pakai sepatu, celana kolor, belen itu, saudara-saudara. Saya nggak tahu ngopo saudara-saudara. Sekarang saya jadi tahu. Kalau sekarang saya berdiri di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan di hadapan saudara-saudara. Oh Tuhan, saya menangis. Tuhan terima kasih. Saya baru tahu itulah roh terobosan. Saya sedang
melakukan tindakan profetik. Saya sedang bicara di depan banyak orang. Saudara-saudara, saudara-saudara, kayu Bapak Ibu. Utek itu utek. Saudara-saudara, saudara-saudara, sudah melulu. Lah kakak saya datang, ngopo kowe he? Meneng bae aku lingkung rek. Karena gambaran saya ketika orang pakai sepatu itu pidato. Betul ya? Simpel banget waktu kecil saya itu. Aku sudah pakai sepatu, aku pidato. Wes, saudara-saudara, saudara-saudara. Haleluya. Saya sudah hampir 20 tahun bicara depan orang dan berkata, saudara-saudara. Ternyata apa yang saya lakukan waktu itu, saya sedang menerobos kemustahilan. Amin Bapak Ibu. Dan ketika masuk di Berea, itu tengah malam, saya kan pegang kunci chapel. Saya berlutut di altar, Tuhan, saya nggak punya apa-apa untuk sampai di sini. Tapi aku kesini karena Engkau. Tuhan, biarkan aku bisa menyelesaikan semua yang ada di sini. Oleh mujizat Tuhan, saya bisa menyelesaikan semuanya dan tidak utang. Saudara-saudara. Amin. Bangkitlah dalam kuasa Roh sehingga kelemahan, keterbatasan, keterpurukan itu bisa engkau terobos. Amin. Jangan rendah diri, jangan minder karena engkau disemin, jangan. Berulang-ulang saya sampaikan, jangan ada seorang konglomerat yang muncul di semen ini adalah Bapak Ibu sekalian. Jangan ada pengusaha air dari semen ini. Amin. Jangan ada pengusaha kelontong di semen ini yang mencuat ke bangsa-bangsa. Amin. Jangan ada pengusaha miliarder. Dia nggak kemana-mana, tinggal di semen saja. Karena dia menerobos kemustahilan. Karena dia menerobos kelemahan, keterbatasan, kekurangannya. Aktivasi roh terobosan dalam hidupmu. Amin. Itulah takdirmu. Takdirmu bukan pecundang. Takdirmu adalah pemenang. Amin. Engkau adalah singa Yehuda. Jadi pastikan dirimu itu menerobos semua keterbatasan, kelemahan yang dimanfaatkan iblis untuk kita nggak bertumbuh. Pak, latar belakangku sangat memprihatinkan. Apa latar belakang? Saya dari keluarga yang tidak harmonis. Aku juga. Bapakku istrinya 3. Kawin cerai. Ayo. Apa lagi? Bapakku malah dukun. Saya dari latar belakang yang tidak benar. Tapi aku menerobos semuanya. Aku terobos semuanya itu. Amin. Ketika saya dalam keterpurukan, dalam permasalahan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan saya menyerah, maka saya tidak akan menjadi seperti ini. Tapi saya sekarang jadi tahu, karena saya menerobos semuanya, maka saya ada sebagaimana ada sampai hari ini. Di dalam nama Yesus aku tak keluhkan berbagai data atau fakta negatif yang menghalangi aku untuk memunculkan puncak potensiku di dalam Kristus ataupun dalam menuntaskan rencana Tuhan atas hidupku. Aku telah menerima anugerah Bapa yang telah memampukan diriku untuk menanggung segala sesuatu, bahkan mengerjakan hal-hal besar untuk kemuliaannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ada potensi besar yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kemampuan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Ada raksasa besar yang ada dalam kehidupan kita. Tapi raksasa itu masih tidur. Jangan biarkan raksasa itu tidur dalam kehidupan kita. Jangan biarkan keperkasaan itu tidur dan diam dalam diri kita. Bangkitkan raksasa itu. Bangkitkan potensimu. Bangkitkan kemampuanmu. Sehingga hidupmu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Melalui hidupmu orang akan berkata,
Ya, saya melihat ada Kristus dalam diri orang itu. Karena dia melakukan perkara yang besar. Amin. Di dalam nama Yesus, aku taklukkan berbagai data dan fakta. Pak, faktanya saya seperti ini. Pak, datanya seperti ini. Taklukkan hari ini dalam nama Yesus. Amin. Maksudnya data dan fakta itu apa sih Pak? Kasunyatan, kenyataan hidup yang negatif, taklukkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Data dan fakta mungkin negatif. Wong semene gaya. Wong dodolan yo ora payu-payu gaya. Itu data dan fakta. Nyambut gawe yo ora acet ngono yo gaya. Itu fakta dan data. Tapi taklukkan dalam nama Yesus. Engkau punya potensi. Engkau punya kemampuan. Engkau punya singa Yehuda dalam dirimu. Aktivasi itu bangkitkan. Supaya apa? Supaya engkau bisa menuntaskan. Dikatakan di sini, untuk memunculkan puncak potensiku di dalam Kristus, ataupun dalam menuntaskan rencana Tuhan atas hidupku. Tahu nggak Bapak Ibu? Setiap engkau itu ada rancangan Tuhan yang besar. Paham? Mengerti? Setiap engkau itu punya potensi yang Tuhan taruh. Tuhan, sebelum saya mati, saya mau maksimalkan potensiku. Saya nggak mau mati dengan potensi yang tidak berguna Tuhan. Aku mau mati Tuhan, tapi dalam posisi potensiku yang maksimal. Pastikan engkau semua yang ada di sini, Tuhan memberikan potensi yang besar kepadamu. Jangan sampai engkau mati dan potensimu tidak teraktivasi. Jangan sampai. Biarlah sampai engkau menghadap kepada Tuhan, engkau sudah menyelesaikan potensimu dan engkau lulus di depan Tuhan. Aku telah menerima anugerah Bapa yang memampukan diriku untuk menanggung segala sesuatu, bahkan mengerjakan hal-hal besar untuk kemuliaan-Nya. Percayalah, engkau bisa melakukan perkara yang besar. Siapa yang di sini percaya bahwa engkau bisa melakukan perkara yang besar? Jadilah seperti perkataanmu, untuk mencintai Tuhan dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, taat dan mengalami terobosan, harus berani memperkatakan.